Selamat datang di Sains 360, di mana kita menguak misteri terbesar dalam sejarah manusia. Bagaimana sih piramida yang menjulang tinggi dan beratnya ribuan ton itu sebenarnya bisa terbangun tanpa teknologi modern? Bayangkan berdiri di padang pasir yang gersang, matahari membakar pasir, dan di depanmu menjulang struktur batu raksasa, piramida. Bangunan ini berdiri kokoh selama ribuan tahun, bahkan saat kerajaan-kerajaan besar telah runtuh. Satu pertanyaan selalu menggelitik pikiran kita, bagaimana manusia zaman dahulu membangun sesuatu yang begitu megah tanpa alat berat dan teknologi modern? Mari kita telusuri bersama rahasia pembuatan piramida yang membuat dunia tercengang. Semua dimulai lebih dari 4.000 tahun lalu. Ribuan pekerja, mulai dari ahli batu, pengrajin, hingga petani yang bekerja musiman, berkumpul di tepi sungai. Mereka menggunakan batu-batu besar, sebagian diambil dari tambang yang lokasinya bisa puluhan kilometer jauhnya. Salah satu tantangan terbesar adalah memindahkan batu-batu raksasa itu ke lokasi konstruksi. Bayangkan mengangkut batu seberat mobil keluarga tanpa alat berat. Inilah yang luar biasa, mereka memanfaatkan sistem sederhana tapi sangat efektif. Jalan yang dilapisi balok-balok kayu dan pelumas dari air hingga lumpur memungkinkan batu-batu besar didorong di atas permukaan yang licin. Bayangkan seperti mendorong meja besar di atas lantai es. Ini membuat pekerjaan mereka sedikit lebih mudah. Tapi setelah sampai di lokasi piramida pun, tantangan berikutnya menanti. Bagaimana menaikkan batu-batu itu ke ketinggian puluhan meter? Disinilah ide cerdas muncul. Struktur miring atau ram menjadi jawaban. Mereka membangun jalur dari tanah dan batu, bentuknya bisa memutar mengelilingi piramida atau lurus dari tanah ke arah puncak. Dengan cara ini, batu-batu bisa didorong atau ditarik perlahan ke atas, sedikit demi sedikit, lapis demi lapis. Namun, membuat ram setinggi piramida pun bukanlah perkara mudah. Beberapa ahli percaya ram itu terus diubah dan dipindahkan selama pembangunan. Strategi ini memerlukan perhitungan matang, tenaga kerja besar, dan koordinasi luar biasa. Lalu, bagaimana para pekerja menyusun batu itu dengan begitu presisi? Inilah bukti ketelitian mereka. Setiap permukaan dipahat hingga hampir rata sempurna. Batu-batu ditata sedemikian rapat, sampai-sampai di beberapa bagian, sehelai kertas pun sulit masuk di celahnya. Level presisi ini menuntut kemampuan matematika dan pengukuran yang detail. Selain itu, para pekerja juga menggunakan alat sederhana dari kayu dan tembaga, tapi dengan kecermatan luar biasa, menciptakan sudut dan garis lurus yang tak kalah dari penggaris modern. Tapi, pembangunan piramida bukan hanya soal fisik dan teknik, ada aspek organisasi yang menakjubkan. Ribuan pekerja diatur dalam tim, masing-masing dengan tugas khusus. Ada yang menjadi tukang batu, penarik, penyusun, dan pengawas. Mereka bekerja secara bergantian, memanfaatkan waktu dan tenaga semaksimal mungkin. Seperti proyek besar masa kini, semuanya terkoordinasi rapi. Para pekerja juga tinggal di permukiman khusus di sekitar piramida selama bertahun-tahun, menciptakan komunitas yang hidup dan berkembang bersama. Ini membuktikan bahwa pembangunan piramida adalah prestasi kolektif, bukan sekedar kerja paksa atau satu kelompok saja. Di tengah proses masif ini, muncul juga inovasi lain yang menakjubkan. Untuk memotong dan membentuk batu, mereka menggunakan alat tembaga yang diasah dengan pasir, dan jika menemukan batu yang terlalu keras, mereka memanaskannya lalu mendinginkannya cepat agar lebih mudah dipisah. Semua dilakukan dengan kerja keras, pengetahuan tentang fisika dan teknik yang detail, dan kemampuan mengorganisasi besar-besaran. Hingga akhirnya, setelah bertahun-tahun kerja tanpa lelah, piramida pun berdiri megah, penuh misteri dan keajaiban yang kini menjadi simbol kehebatan peradaban manusia. Setiap sisi, sudut, dan batu di dalamnya menjadi saksi akan kecerdikan dan kegigihan manusia di masa lalu. Dan akhirnya, piramida bukan sekedar makam untuk para raja, tapi juga lambang kemauan dan daya cipta manusia untuk menantang batas. Bagian mana dari proses pembangunan piramida yang paling membuat kalian kagum?
Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk cerita menakjubkan lainnya hanya di Sains 360.